Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, mari tangan tingginya kita sebagai hamba Allah senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat karunia anugerahnya sehingga kita dimudahkan pada malam hari ini untuk menjalankan sholat isya dengan berjamaah. Salam salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia dari yaumul qiyamah, dan semoga sahabat beliau untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan yaitu tafsir daripada surat Al-Lahab, yang mana ini menceritakan tentang pamannya Nabi Muhammad SAW, tapi justru yang menghalangi dakwahnya Nabi untuk mensyiarkan Islam di Jazirah Arab pada saat itu. Perlu saya sampaikan bahwa paman-pamannya Nabi, Pak Lek, Pak D dan semuanya ya, itu dengan hadirnya Nabi Muhammad sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang Rasul Allah, dibagi menjadi 3 kelompok, 3 bagian. Yang pertama adalah ada paman atau Pak Lek ya, atau Pak D istilahnya, yang dia ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW ya, dan juga otomatis kan mendukung dakwahnya beliau. Nah, ini adalah beberapa paman atau Pak Lek yang kemudian masuk Islam. Di antaranya ada yang namanya Abbas bin Abi Thalib, kemudian ada lagi yang namanya Hamzah ya. Itu adalah Pak Lek atau pamannya Rasulullah yang masuk Islam, otomatis yang mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah ada paman Pak Lek yang senantiasa sayang kepada Rasul, bahkan sampai ngopeni ya, sampai dewasa, sampai besar, dan ngayomi. Dan kalau seandainya Nabi itu disakiti oleh orang Quraisy, maka Pak Lek ini, paman ini kemudian membelanya ya. Nah, membelanya, tapi belum masuk Islam. Siapa dia? Di antaranya adalah paman Abu Thalib. Nah, kemudian yang ketiga ini Pak Lek atau paman yang memang terang-terangan nggak mendukung keberadaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sehingga tidak meyakini kalau Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu paman paling ini adalah namanya Abu Lahab. Akhirnya pun nama Abu Lahab ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat namanya apa tadi? Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab ini nama lainnya adalah Al-Masad. Al-Masad itu di situ ada di ayat yang terakhir gitu ya. Al-Masad. Ada lagi nama lain di samping Al-Lahab ya, surat Tabat. Ya, kalau dulu kita kecil itu ngapalkannya di surau, di pelanggar, di musola itu, ayo bareng-bareng ngapalkan surat apa? Tabat gitu aja. Karena diawali dari Tabat ya. Al-Kafirun juga begitu kan, kita disuruh oleh Pak Guru ngaji kita, ayo kita ngapalkan surat apa? Qul ya ayyuh gitu. Padahal aslinya surat apa itu? Al-Kafirun ya. Nah, misalnya Qul huwallahu ya, surat Qul huwallahu kulhu itu kan, padahal aslinya itu ya Al-Ikhlas. Baik, jadi nggak apa-apa. Jadi awal surat itu menjadi nama surat kebiasaan kita. Jadi bukan nilai aturan. Nah, memang ada yang namanya gitu. Baik, dan sekalian Bapak Ibu yang saya hormati, jadi surat Al-Lahab ini adalah mengisahkan pamannya Nabi yang tidak mendukung dakwahnya Nabi, bahkan menghalangi bagaimana Islam berkembang pada saat itu di Mekah Al-Mukarramah. Bahkan nanti sampai terjadi perang Badar yang pertama itu, peperangan dalam Islam yang dilalui oleh Nabi Muhammad ini kan pertama dan besar, termasuk saat itu namanya perang Badar. Nah, setelah perang Badar ini maka paman Abu Lahab ini kemudian meninggal. Baik, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa Abu Lahab itu adalah sebutan. Nama aslinya itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi kakeknya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu karena kepala suku pada saat itu istilahnya ya, suku Quraisy itu kan kepalanya beliau.
dan yang memegang kuncinya Ka'bah, otomatis yang menguasai Sumur Zamzam itu kan siapa? Ya kakek Abdul Muthalib. Maka ini adalah orang yang berpengaruh, orang yang sangat terhormat dan disegani pada saat itu. Sehingga karena dihormati dan disegani, maka beliau pun kalau kita lihat dalam masa jahiliyah itu ya punya istri tidak hanya satu Pak ya, istrinya pun lebih dari satu. Saya tidak tahu persis berapa orang, tapi saya hanya mengingat saja ketika bapaknya Nabi Muhammad, yaitu yang namanya siapa? Abdullah itu menikah, ternyata Abdul Muthalib ini pun juga menikah gitu. Abdul Muthalib kan bapaknya siapa tadi? Abdullah. Jadi mendapatkan wanita yang berasal dari desa yang sama. Ya, saya lupa itu nama yang dinikahi Abdul Muthalib. Tapi yang dinikahi oleh Abdullah yaitu siapa? Ibu Siti Aminah. Ya, Ibu Siti Aminah dinikahi oleh Abdullah. Kemudian ada lagi seorang wanita, saya namanya lupa, dia sepermainan sama Aminah. Itu dinikahi oleh Abdul Muthalib. Jadi saat itu nikahnya bareng-bareng ya, bapaknya yo anaknya. Jadi Arab Jahiliyah. Nah kemudian Abdullah ini melahirkan Ibu Aminah yang melahirkan yang namanya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan seorang wanita yang sepermainan dengan Ibu Aminah pada saat itu melahirkan yang namanya Hamzah, ya, Hamzah atau Abbas ya, dua ini. Nah maka kemudian karena ini adalah seusia Nabi Muhammad SAW, walaupun seusia tapi status ke nasabnya, istilahnya struktur nasabnya itu kan tetap Pak Le. Jadi Nabi Muhammad kalau manggil Abbas atau Hamzah ini ya tetap apa? Paman ya, Pak Le. Nah ini dua paman inilah yang dikenal dalam catatan sejarah yang masuk Islam otomatis membela dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah sedangkan yang namanya Abu Lahab itu tadi aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kemudian dikenal namanya yaitu dengan istilah nama lakop. Lakop itu nama julukan, yaitu dengan sebutan Abu Lahab. Kenapa dikatakan Abu Lahab? Karena Abu itu artinya bapak, Lahab itu yang bersinar, yang menyala. Jadi wajahnya itu memang berseri-seri dan menyala itu. Tapi menyalanya merah-merahan gitu Pak. Jadi menyala seperti api gitu ya. Jadi, makanya dikatakan Abu Lahab. Nah, kemudian ini menurut riwayat dikatakan begitu, wajahnya seperti itu, ya matanya istilahnya matanya juling gitu ya. Tapi wajahnya ini memang spesial khusus dibanding dengan yang lainnya itu beda, yaitu wajahnya merah yang berseri, tapi wajahnya kemerah-merahan gitu ya. Makanya dikatakan Abu Lahab. Nah, kita lihat di dalam surat ini menunjukkan bahwa Quran betul-betul mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul. Karena saat ayat ini turun, Abu Lahab pun masih hidup. Dan di surat ini sudah dijustifikasi, sudah dicap ya, sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya pun Abu Lahab tidak masuk Islam gitu. Ya, tetap menjadi seorang yang namanya kafir. Nah, terbukti ayat ini turun sampai akhir hayatnya pun Abu Lahab ini tidak masuk Islam. Inilah yang dikatakan mukjizatnya Allah ya, yang diberikan kepada Rasul Muhammad SAW, yaitu bahwa Quran ini memang betul-betul kalam ilahi ya, yang sudah disampaikan sejak awal sampai akhir hayatnya pun Abu Lahab ini tidak masuk Islam. Sudah sekalian rahimahumullah, suatu ketika mulai dakwah terang-terangan atau istilahnya menyampaikan Islam tapi secara terbuka gitu ya. Awalnya dakwah Islam itu kan sembunyi-sembunyi atau tertutup kan gitu ya. Tapi akhirnya pun diperintahkan oleh Allah dengan dakwah yang terbuka, yang terang-terangan. Nah, ketika dakwah terang-terangan ini maka Rasul saat itu kemudian naik di Bukit Sofa gitu ya, sambil memanggil orang-orang Quraisy, wahai kaum Quraisy ya, wahai penduduk Mekah, berkumpul semuanya di sini. Ya, kemudian mereka pun berkumpul. Setelah itu baru Nabi Muhammad ini menyampaikan sebuah sampaian pesan, yaitu dengan mengatakan ya, kalau seandainya saya katakan ada musuh ya yang akan menyerang di pagi hari ini di tempat ini, apakah kalian semuanya percaya? Ternyata mereka mengatakan
percaya. Kenapa? Nabi Muhammad dikenal dengan sebutan apa? Al-Amin, ya, orang yang dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu sejak sebelum dia akan jadi Rasul itu sudah dikatakan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sehingga ketika mengatakan kalau seandainya saya katakan di balik bukit ini kemudian ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian semuanya percaya? Mereka mengatakan percaya. Karena engkau adalah seorang yang tidak pernah berdusta, engkau adalah orang yang aman dan dapat dipercaya. Baik, jadi saya akan menyampaikan bahwa aku ini adalah utusan Allah. Aku ini adalah Rasulullah, gitu kan? Oleh karena itu saya peringatkan ya, bahwa kalian nanti kalau tidak beriman tentang keberadaanku sebagai seorang Rasul, maka azab Allah akan menanti diri kalian. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan seperti ini bahwa diri beliau dikatakan sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, ternyata mereka sebagian ada yang percaya beriman, tapi sebagian ada yang menolak. Salah satu yang menolak itu adalah pamannya, namanya Abu Lahab, Abdul Uzza dari bin Abdul Muthalib. Beliau mengatakan bahwa alihada jama'tana, ya, untuk inikah engkau kumpulkan kami semua di sini wahai Muhammad, gitu kan? Hanya untuk diberi keterangan yang bahasa beliau itu ya istilahnya bahasa Abu Lahab ini ya adalah yang sangat menghina, meremehkan gitu ya. Sudah disuruh kumpul seperti ini, tapi hanya sekedar dikasih pemahaman atau penyampaian bahwa diri Nabi Muhammad ini adalah seorang utusan Allah. Nah, jadi salah satu yang menjadi kemarahan daripada Abu Lahab adalah hanya seperti ini kah engkau mengumpulkan kami semua wahai Muhammad, gitu kan? Yaitu semacam mengejek tentang risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Lahab dengan mengatakan celaka engkau ya Muhammad, alihada jamak tunahada, ya, celaka engkau ya Muhammad, hanya untuk ini kah engkau kumpulkan kami semua ini. Nah, disinilah hadirin rahmatullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan yaitu yang namanya surat Al-Lahab yang menjelaskan bukan Nabi Muhammad yang celaka, tapi adalah tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa Pak ya? Mari kita baca sama-sama dulu yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bisa seperti itu Pak, tapi kalau nafasnya nggak kuat ya sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, gitu ya. Kalau dulu zaman kecil saya diajari bacanya sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu, gitu ya, hammalatal hatab. Monggo. Jadi mari kita baca sekali lagi, coba kita baca karena napasnya saya kira kuat, kita baca terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, jadi tabbat yada celaka, yada Abi Lahab yaitu kedua tangan daripada Abu Lahab, watab dan benar-benar celaka. Jadi saudara-saudara, kenapa sampai Allah turunkan surat namanya Al-Lahab ini? Ternyata betul. Kalau kita lihat dalam sejarah, Abu Lahab dan istrinya itu senantiasa menghalangi dakwahnya Rasul, menghalangi ketika Nabi mensiarkan, menyampaikan Islam di khalayak orang Mekah pada saat itu. Itu selalu mereka ini atau istilah suami istri ini menghalangi Nabi Muhammad SAW. Contoh dalam suatu kisah di sebuah pasar, kan tempat berkumpulnya manusia pada saat itu. Nabi karena dikenal dengan sebutan alami, orang yang dapat dipercaya,
kemudian dengan mengatakan, wahai kaumku, berkumpullah kalian semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ya, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, maka kalian pun akan menjadi orang yang beruntung. Kalian akan menjadi orang yang selamat, ya, kalian akan menjadi orang yang sukses. Tuflihu. Baik, jadi hanya mengucapkan la ilaha illallah dalam hadis ini berarti orang itu berarti sudah menjadi muslim, jadi seorang Islam, ya. Kemudian mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Tapi sudah saya lihat mereka orang-orang Mekah, orang Arab, ya, itu ngerti tentang mana la ilaha illallah. Walaupun, ya, kalau kita orang Indonesia ini mengatakan mudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi yang namanya orang Mekah itu kan ngerti konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah. Kalau kita lihat dari segi maknanya, mohon maaf, kita perhatikan maknanya ketika kita mengucapkan syahadat itu. Coba kita maknai dari la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah, kan gitu ya. Sebenarnya saudara-saudara rahimakumullah, itu ada dua kalimat, ada la ilaha sama illallah. Kalau dalam pelajaran tauhid sebenarnya kita memahami begini. La ilaha itu artinya adalah meniadakan sesembahan selain Allah. Menafikan, kalau dalam bahasa Arab menafikan, nafyun, ya. Kemudian setelah menafikan, meniadakan sesembahan selain Allah, terus ditetapkan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya tiada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti orang Mekah pada saat itu ngerti konsekuensinya. Berarti harus menghilangkan sesembahan selain Allah. Padahal di Arab Jahiliyah sudah terkenal, sudah mereka memahami bahwa mengakui mereka itu adanya Tuhan, tetap mengakui. Tapi cara penyembahannya kan menyembah berhala dulu, menyembah yang namanya Lata, Uzza, Manna, gitu ya. Itu adalah berhala-berhala besar yang ada di kota Mekah pada saat itu. Nah, ketika mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mau, walaupun Nabi sudah mengatakan sederhana saja, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu, maka kalian selamat, maka engkau akan bahagia, engkau akan mendapatkan kemenangan. Ya, tapi mereka nggak mau mengucap, nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ngerti konsekuensinya, ngerti, paham arti maknanya. Berarti kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kan harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Berarti harus meninggalkan Lata, Uzza, Manata, karena itu sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka, yaitu mereka menyembah apa? Berhala, kan begitu. Nggak mau mereka menyembah la ilaha illallah, kecuali hanya sebagian orang, ya, sahabatnya Rasul saja yang mengakui dan mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, saudara rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad mengatakan qulu la ilaha illallah, ternyata di belakang Nabi Muhammad itu ada seorang yang bajunya rapi, bagus gitu ya, kan orang kaya itu Abu Lahab ya. Kemudian mempunyai rambut yang ikal yang bagus, cakep gitu ya. Kalau jalan terasa itu matanya juling, Pak, ya. Kemudian wajahnya itu berseri-seri kemerah-merahan, seperti apa, menyala gitu ya. Itu. Terus membisiki atau menyampaikan atau istilahnya mentahkan perkataannya Rasulullah, menyampaikan kepada kaum suku Quraisy pada saat itu dengan mengatakan, wahai suku Quraisy, kamu jangan percaya dengan omongan ini, keponakan saya ini, ya. Ya, ini adalah keponakan saya, bahwa dia ini membawa agama baru yang akan memecah belah kita, yang akan meninggalkan atau mengajak kita untuk menyembah berhala, Lata, Uzza dan Manat. Jangan percaya kamu dengan keponakan saya. Itu, Pak. Dan itu terjadi hanya sekali itu saja. Setiap Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka, mengumpulkan kaumnya pada saat itu, Abu Lahab ini selalu mendampingi di belakangnya dengan mementahkan perkataannya Rasulullah dalam menyebarkan syiar Islam itu. Nah, inilah hadirin rahimakumullah, setiap saat seperti itu. Bahkan istrinya pun ikut-ikutan itu, ya. Contohnya begini, jadi setelah Nabi Muhammad di Bukit Sofa kemudian mengatakan, yaitu aku adalah utusan Allah, dan aku sampaikan kalau engkau tidak mengakui keberadaanku sebagai utusan Allah, maka menjadi orang yang diazab oleh Allah. Maka saat itu kan turun daripada ayat surat Al-Ahzab ini. Ketika turun surat Al-Ahzab kan mereka paham menyuruh orang Quraisy, yaitu dengan kalimat
tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka ya, yaitu kedua tangan daripada Abu Lahab. Nah, ayat ini pun didengar oleh orang Quraisy, begitu juga didengar oleh Abu Lahab dan istrinya. Makanya istrinya pun kemudian marah ya. Istrinya Abu Lahab ini marah. Ya, saking marahnya ini begini, di hari berikutnya ya, maka saat itu Rasulullah ini bersama dengan Abu Bakar Siddiq untuk menjalankan ibadah ya di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah pada saat itu. Dan kemudian istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil ini kemudian mau sambil membawa batu dan mencari ya keberadaan Muhammad dan akan dilempar banyak batu yang dipegang itu. Kemudian ketemu betul di dekat Masjidil Haram, dekat dengan apa? Ka'bah. Tapi Bapak hadirin rahimakumullah, Allah adalah berkehendak lain. Ketika dekat dengan Abu Bakar Siddiq, saat itu Ummu Jamil ini kemudian berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana temanmu itu Muhammad? Ya, kemarin saya dengar dia menjelek-jelekan suami saya, gitu kan? Bahkan menjelekkan saya. Maka saya akan melempar dengan batu ini kan, saking marahnya. Ummu Jamil sebenarnya adalah orang terhormat, Pak. Jadi sebenarnya baik Abu Lahab maupun Ummu Jamil tadi dia, kedua-duanya adalah orang terpandang terhormat di suku Quraisy pada saat itu. Sehingga saat itu ketika marah emosi kemudian membawa batu, kemudian mendekat pada Abu Bakar, bagaimana teman Muhammad itu? Saya sudah membawa batu, akan saya lempar batu ini. Padahal hadirin rahmatullah, Nabi Muhammad itu ada di sebelahnya siapa? Abu Bakar, gitu kan? Tapi atas izin Allah, matanya Ummu Jamil ini ditutup oleh Allah, tidak bisa melihat siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika itu Abu Bakar tidak menjawab tentang keberadaan siapa Nabi Muhammad, ada di sampingnya, di sisinya, gitu kan? Nah, kemudian Abu Jamil pergi. Ketika pergi, kemudian baru Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, kenapa tadi Abu Jamil tidak melihat diri kau? Gitu kan? Apa jawab Rasulullah? Wahai Abu Bakar Siddiq, ketahuilah bahwa Allah telah menutup matanya sehingga tidak bisa melihat saya, bahwa saya ini berada di sebelahmu, wahai Abu Bakar. Baik, itu namanya mujizat ya. Jadi artinya Allah tutup matanya Ummu Jamil sehingga tidak bisa melihat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti bahwa sebenarnya Ummu Jamil ini istrinya adalah ikut benci juga karena suaminya dikatakan tabbat yada Abi Lahab tadi. Nah, salah satu lagi usaha yang sangat terkenal dalam sejarah itu yang namanya keluarga Abu Lahab ini adalah hartanya, kekayaannya itu betul-betul dipakai untuk menghalangi supaya Muhammad SAW itu tidak bisa berdakwah menyebarkan syiar Islam di Jazirah Arab, terutama di Mekah pada saat itu. Ya, sampai ini kemudian Ummu Jamil ya itu menghamburkan uangnya ya, sampai kemudian bagaimana supaya bisa menghalangi dakwahnya. Contohnya adalah Ummu Jamil ini pernah Pak mengambil duri ya, kotoran dan sebagainya itu, kemudian duri-duri yang ada itu sampai di bawah ya, dipanggul sendiri itu ditaruh di lehernya, terus setelah itu diletakkan di tempat jalan yang dilalui Nabi Muhammad untuk menuju ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Ya, supaya apa? Celakai Nabi Muhammad. Ya, ini tingkah pola daripada istrinya Abu Lahab, yaitu namanya Ummu Jamil tadi. Makanya memang dua-duanya klop ini, klop dalam apa? Kejelekan ya. Dalam kejelekan yaitu dalam menanggulangi atau menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirin rahimakumullah, maka baik usahanya Abu Lahab maupun istrinya ya itu direkam oleh Allah dalam ayat ini sampailah kepada diri kita dan diabadikan, namanya surat apa? Al-Lahab. Mari kita baca surat Al-Lahab terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya, artinya adalah, kalau kita lihat artinya tabbat itu tadi apa? Celaka ya. Yada Abi Lahab, kedua tangan Nabi Lahab ya, watab, dan benar-benar celaka. Tafsirnya khosarat yada Abi Lahab wa syaqiyun bi idai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad tahaqqaqa khusrannya Abi Lahab. Jadi sungguh sangat rugi kedua tangan Abu Lahab ini ya. Bahkan istilahnya celaka, sakit gitu ya. Bi idai, dengan menyakiti Nabi Muhammad SAW, yaitu benar-benar celaka ini Abu Lahab ini. Sampai ditulis di dalam ayat ini, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'agna, tidak ada gunanya, anhu, dari
Abu Lahab ini maluhu harta bendanya. Jadi harta bendanya itu nggak ada gunanya. Karena memang tadi saya katakan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh Abu Lahab ya itu istilahnya habis dalam rangka untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Allah katakan dalam ayat ini ma'agna malu. Tidak ada gunanya harta yang dipakai oleh Abu Lahab untuk menghalangi dakwahnya Nabi. Wa makasab dan apapun yang diusahakannya pun juga nggak ada gunanya. Memang ada yang mengenai tafsirnya makasab adalah anaknya, keturunannya. Ma'agna anhu malu wa waladi, yaitu anaknya juga nggak ada gunanya. Falan yuradda anhu syai'an min adzabillahi idza nazala bi. Ya, falan yuraddu itu artinya adalah tidak akan bisa menolak sedikit pun ya min adzabillah dari azab siksaannya Allah Subhanahu wa taala idza nazala bihi apabila telah ditetapkan turun kepada mereka berdua, Bilal dan istrinya. Saudara-saudara rahimahullah, jadi apapun yang dimilikinya berupa harta ya anak itu gak ada gunanya. Memang suatu ketika Abu Lahab ini pernah mengatakan di depan kaumnya, baik kaum Quraisy, saya ini punya harta banyak, saya ini punya anak yang saya agungkan ya. Kalau seandainya nanti di akhirat, kalau seandainya gitu kan, dia nggak ngerti. Tapi di akhirat kalau saya kemudian disiksa, ya, tapi dari siksaan di akhirat, harta saya ini, anak saya akan membela kan begitu. Itu dikatakan Abu Lahab di depan kaumnya pada saat itu, dan kaum suku Quraisy. Maka kemudian Allah mengatakan di dalam ayat ini, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, nggak ada gunanya. Beda dengan insya Allah kita ya, kalau kita ini punya harta, punya anak, harta kita infakkan, kita sedekahkan, kan itu bermanfaat, berguna untuk di akhirat kelak besok kan gitu ya. Amin Allahumma amin ya, termasuk anak kita didik menjadi anak yang soleh dan solihah, itu pun juga akan bermanfaat kelak di akhirat. Baik, Rasulullah, saya selana ronda talahab, saya selana, kata-kata saya itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat akan. Saya maka akan dimasukkan naro di dalam api dzatal lahab yang menyala-nyala. Lahab itu yang menyala-nyala. Ya, kalau dalam bahasa terjemahnya saya khulu naro jahannam dzatal lahab al-musta'il, yaitu yang namanya bulan nanti akan dimasukkan di dalam api neraka jahanam yang mana api neraka jahanam itu memiliki nyala yang meluap-luap ya, al-musta'il itu meluap-luap, menyala-nyala yang begitu besar. Huwa wa imra'atuhu, dia dan istrinya, allati kanat tahmilus syuq ya. Dia dan istrinya yang telah membawa asyauq itu artinya tadi itu duri. Ya, fatatrahu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam li idayatihi, dari untuk mengganggu jalannya Nabi Muhammad ketika beribadah di Masjidil Haram ya, maka di sekitarnya dikasih duri supaya menyakiti Nabi Muhammad itu. Nah, itu semuanya adalah ditulis di dalam Al-Quran ini, di ayat ini, yaitu berulang menjadi penjelasan bahwa Abu Lahab dan istrinya itu yadkhuluna jahannam, akan masuk api neraka jahanam yang menyala-nyala. Baik, kemudian di dalam ayat yang terakhir dikatakan fi unuqiha fi jidiha hablum wa mura'atuhu hammalatal hatab. Wa mura'atuhu itu artinya istrinya. Ya, hammalatal hatab yaitu membawa atau sebagai pembawa kayu bakar. Ini kalau istilah Jawa ini istrinya ini menjadi buru-buru api neraka. Jadi Abu Lahab itu yang dibakar di api neraka, yang buru-burunya itu istrinya. Fi jidiha, di dalam lehernya itu ada hablun habl. Habl itu bahasa Arab apa? Di Indonesia jadi apa? Kabel itu. Jadi sambungan kabel listrik itu, kabel itu bahasa Arab aslinya hablun. Habl itu artinya ya kabel gitu. Ya, mim masad yaitu dari masad, dari serabut ya. Kalau di sini kita pernah lihat di desain biasanya serabut dari namanya kelapa itu lah, apa namanya? Sabut apa itu lah? Ya, seperti itulah. Seperti ya. Kalau di desa itu kan kayak gitu dipakai untuk dianyam tuh terus jadi apa? Jadi tali itu kuat sekali itu Pak, gitu ya. Itu sabut. Jadi seperti itu mim masad. Ya, jadi tali masad. Jadi istrinya ini Ummu Jamil ya, namanya tadi siapa? Ummu Jamil ya. Ummu Jamil ini memakai sabut tadi ya, kemudian sampai dikalungkan begini,
tapi isinya sini duri-duri Pak ya. Kemudian untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tapi kelak di akhirat diganti, yaitu di kalung di lehernya itu dikalungkan yaitu sabut tadi tapi dari api neraka. Nah itu ya. Kalau kita lihat di dalam catatan sejarah yang namanya biji dia leher seorang wanita, itu kan menjadi tempat di mana meletakkan yang namanya apa Pak? Perhiasan kan begitu ya. Tapi di ayat ini sebenarnya melecehkan Ummu Jamil atau istilahnya menghina Ummu Jamil yang harusnya seorang wanita cantik yaitu dengan perhiasannya di lehernya tadi, tapi justru dikatakan oleh Al-Quran adalah akan mendapatkan tetap kalung itu istilahnya dari sabut tadi, tapi itu dari api neraka. Maka dikatakan bijidiha hablum mim masad. Nauzubillah min dzalik ya, hadirin rahimakumullah. Inilah sebenarnya kisah yang patut kita ambil pelajaran, bahwa ternyata walaupun itu Pak Lek pamannya dekat dengan Nabi Muhammad, tapi malah justru menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun kalau kita lihat dalam sejarah Pak, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, ingat kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur berapa? Umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun, Nabi Muhammad itu kan punya putri Pak. Punya putri namanya Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Ya, saat itu syariat risalah perkawinan masih belum seperti sekarang. Nah, Ummu Kulsum ya ternyata nikah juga dengan putranya Abu Lahab gitu kan ya. Nah, itu jadi istilahnya sebenarnya besaran juga itu. Walaupun itu ponakan, kalau dalam apa itu kan kemudian dibolehkan apa namanya pernikahan. Nah, tapi setelah Nabi Muhammad umur 40 tahun dan diangkat dari seorang rasul, oleh Abu Lahab dikatakan ceraikan itu ya, anaknya Nabi Muhammad itu ya. Maka Ruqayyah ya kemudian dicerai oleh anaknya siapa? Abu Lahab. Walaupun sebenarnya masih senang, masih cinta itu, tapi karena saking bencinya itu, saking jengkelnya itu ya, maka suruh menceraikan itu istri apa anaknya Rasulullah itu. Yang akhirnya pun kan menjadi janda ya. Nanti kemudian dinikahkan dengan sahabat tercintanya. Siapa Pak kira-kira? Namanya Utsman bin Affan ya Pak ya. Jadi Utsman bin Affan itu, jadi Pak kita lihat ada 4 yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian yang nomor kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga siapa? Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itu besannya Pak. Apa besan apa namanya? Iya betul ya. Jadi mertua. Kalau dalam bahasa kita namanya apa? Mertua. Anaknya Abu Bakar namanya Ibu Siti Aisyah ya, dinikahi oleh Rasulullah ya. Kemudian anaknya Umar bin Khattab namanya Ibu Hafsah, itu setelah janda juga dinikahi oleh Rasulullah. Kalau Ibu Aisyah ini gadis ya, jadi istrinya Rasul yang masih gadis perawan ya, itu hanya Ibu siapa? Siti Aisyah. Sepeninggal Ibu Khadijah radhiyallahu anha gitu kan. Maka saat itu Rasul kan nikah dengan Ibu Saudah. Ketika menikah dengan Ibu Saudah tahu bahwa sebenarnya fungsinya adalah pengganti Ibu Khadijah. Tapi satu sisi Ibu Saudah ini tahu diri, artinya apa? Beliau adalah seorang wanita yang mohon maaf ya, tambun, agak gendut gitu ya, agak. Jadi beliau merasakan tidak pas kalau apa namanya menyandingi baginda Rasul. Tapi betul Rasul menikah juga. Oleh Ibu Saudah disarankan, wahai Rasulullah, engkau sebaiknya menikah yang lebih muda dari saya, gitu kan? Ya, supaya bisa mendampingi dakwah. Maka Rasul pun kemudian menikah dengan seorang wanita yang masih apa namanya gadis, itu yang namanya Ibu siapa? Aisyah. Ingat, Ibu Aisyah itu adalah anaknya Abu Bakar Siddiq dari seorang ibu wanita namanya Ummu Ruman. Kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya apa? Wahai sahabatku, kalau ingin melihat kecantikan siapa? Bidadari, maka cantiknya adalah sama dengan siapa? Ummu Ruman. Makanya wajar putrinya Ummu Ruman ini kemudian diambil oleh siapa? Rasulullah SAW, yaitu Ibunda Aisyah. Makanya saya hormati, dalam Islam pun Nabi Muhammad itu kan juga manusia biasa juga Pak ya, tapi seorang Rasulullah. Ternyata kalau kita lihat dalam pernikahan itu tetap mempertimbangkan dari sisi ini Pak. Coba kita lihat, Nabi pernah bersabda dalam hal pernikahan itu apa? Tungkahul mar'ah li arba'in. Dinikahinya seorang wanita itu karena 4 hal. Yang pertama itu apa kata Rasulullah? Kurang ingat? Apa? Kecantikannya apa? Li jamaliha dalam bahasa Arab itu. Artinya apa? Saya pelajari, saya pahami lebih dalam itu ternyata, oh iya ya, Nabi Muhammad itu kan seorang manusia biasa juga.
Ternyata dalam rangka untuk bagaimana membina sebuah rumah tangga itu, tetap pertama kali yang jadi pertimbangan itu apa? Kecantikannya apa? Nggak bakalan seorang laki-laki ya akan menikah dengan seorang wanita kalau tanpa melihat wajahnya. Pun juga begitu, seorang wanita tidak akan menerima sang jejaka yang akan meminangnya kalau tanpa melihat wajahnya si lelaki tadi. Begitu ya. Maka dalam pernikahan yang pertama kali dipertimbangkan adalah dilihat apa tadi? Li jamaliha ya. Yang pertama tadi li jamaliha itu ketampanan ya, kecantikannya. Yang kedua apa? Nasob, li nasobia, itu nasobnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau ini yang belum punya mantu ya, kalau mau milih mantu gitu ya. Ini resep Rasulullah yang pertama tadi melihat apa? Kecantikannya, ketampanannya Pak ya. Makanya kemudian ketika seorang Bapak Ibu kalau ingin melihat itu calon mantuku gitu kan, itu kadang-kadang dilihatkan dulu calon mantunya ini. Yang kedua adalah nasob. Kenapa nasob jadi pertimbangan Pak? Ingat, dalam mungkin Bapak yang meneliti dalam sisi biologi ya, gen itu ya, ternyata yang namanya seorang anak terlahir kemudian menjadi apa sih anak tadi kan tidak lepas daripada apa? Gennya, nasobnya itu ya, jadi nasob gen. Jadi makanya kalau saya lihat perhatikan seorang anak itu bagaimana, itu saya tidak melihat seorang anak itu seorang, mesti akan saya runtut dulu siapa bapak dan siapa ibunya, karena karakter mereka berdua bapak itu biasanya akan sedikit menurun juga kepada apa? Anaknya itu ya. Makanya nasob itu menjadi pertimbangan yang kedua. Baik, yang pertama tadi masalah kecantikannya, kejamalannya ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Nasobnya. Yang ketiga Pak, ini ya kata Rasulullah apa Pak? Al-mahal ya, 5 lihat harta. Jadi kalau misalnya ada orang tua kemudian punya anak gadis toh, kemudian ditanya, "Duk, kayak calonmu kayak kerjanya kayak gitu." Itu jangan dikatakan apa Pak? Materialisme, materi aja. Enggak, itu maksudnya begitu. Ya mesti ditanya, "Oh, kerjanya apa?" gitu kan. Kemudian itu namanya mal, hartanya, kerjanya apa, hartanya. Dan seterusnya itu boleh ditanya. Tapi kata Rasulullah, di samping 1, 2, 3 itu yang tak kalah penting datang lebih utama adalah lidi niha. Apa lidi niha itu? Karena agamanya itu ya. Dan insya Allah karena agama inilah kalau dipilih lebih utama, maka ketiga-tiganya itu akan ikut ya. Yang namanya kecantikan itu nanti pun akan hilang ya. Ketampanan pun juga akan sirna dengan adanya tambahnya apa? Usia gitu kan. Harta pun juga begitu ya. Kalau istilahnya tidak berkah dan seterusnya menjadi habis juga gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya nasob itu pun bisa diusahakan. Nah, jadi intinya Rasulullah betul-betul mengajari kepada kita, terutama sahabat Islamnya adalah manusiawi sekali. Maka wajar ketika saat akan menikah, ketika disuruh oleh ibu Saudah, Rasulullah pun kemudian diminta menikah dengan seorang wanita yang tadi cerita pada saat itu, yang namanya ibunda siapa? Aisyah. Karena Aisyah ini putranya Abu Bakar, yang saat itu ibunya namanya siapa tadi? Ummu Ruman. Nah itu. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi saat itu 2 orang yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin itu adalah mertuanya, yaitu Abu Bakar Siddiq dengan siapa tadi? Umar bin Khattab. Sedangkan yang 2 lagi yaitu Utsman bin Affan dan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib, itu menantunya Pak. Menantunya ya, namanya Ruqayyah. Itu tadi kan sebenarnya menantunya Abu Lahab ya, anaknya Abu Lahab kan dinikah dengan Ruqayyah. Tapi kemudian dicerai karena apa? Itu tadi ya, ini kafir kan gitu. Ini jalur syariat turun nikah itu tidak boleh pernikahan gitu. Kemudian dicerai. Nah, kemudian setelah cerai ini kemudian jadi janda ini. Maka jadi janda ini maka oleh Allah Rasulullah SAW dinikahkanlah dengan Utsman bin Affan. Ya. Kemudian ternyata Ibu Ruqayyah ini pun tidak lama meninggal, gitu kan? Setelah meninggal, adiknya Ruqayyah ini namanya Ummu Kulsum dinikahkan lagi sama Utsman bin Affan, gitu kan? Makanya Utsman bin Affan ini dikenal dalam sejarah disebut dengan Dzun-Nurain. Dzun-Nurain itu artinya adalah yang mempunyai cahaya 2. Artinya apa? 2 putrinya Rasulullah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Itu ya namanya apa tadi? Dzun-Nurain. Makanya Utsman bin Affan ini seorang saudagar kaya raya yang kalau dalam catatan sejarah adalah seorang sahabat yang ahli dalam bernegosiasi bisnis. Betul nggak Pak? Kalau Bapak pernah dengar di Mekah itu masih ada namanya sumur apa? Sumur Utsman bin Affan ya. Nanti mungkin kalau sekali kita bisa umroh nanti bisa lihat. Jadi Utsman bin Affan ada sumur namanya Utsman bin Affan. Karena apa? Sumur itu adalah hasil negosiasi yaitu Utsman bin Affan dengan seorang pemilik yaitu orang Yahudi Pak. Gitu loh. Sebenarnya tidak boleh itu ya,
Tidak boleh oleh apa orang Yahudi itu sumur itu dibeli oleh siapa? Utsman bin Affan. Tapi dengan negosiasi yang tingkat tinggi luar biasa, maka sumur itu pun kemudian apa? Terbeli oleh Utsman bin Affan. Nah, oleh Utsman bin Affan karena beliau adalah seorang saudagar kaya raya juga, sumur itu bukan untuk dirinya. Karena saat itu ngerti bahwa masyarakat situ itu kebetulan kekeringan, artinya tidak cukup masalah air. Solusinya berarti air itu harus dibagi untuk semuanya. Tapi kalau masih dimiliki oleh Yahudi kan tidak bisa seperti itu, Pak. Mesti dijual gitu loh, jadi dibisniskan. Nah, Utsman bin Affan kemudian mikir, wah kalau seperti ini kasihan ini masyarakat sekitar, ya apalagi yang dalam keadaan miskin tadi nggak bisa untuk beli air yang padahal butuh, itu vital sekali. Maka seorang negosiator yang ulung tadi namanya Utsman bin Affan mempunyai trik ya bagaimana supaya bisa beli sumur itu. Akhirnya itu terbeli, Pak. Setelah beli oleh Utsman bin Affan kemudian dia diwakafkan, ya diserahkan kepada penduduk setempat. Ya, kemudian jadi istilahnya tidak kekeringan lagi. Baik ya, kemudian Ali bin Abi Thalib nikah dengan siapa tadi? Fatimah ya. Jadi dua orang yaitu Utsman bin Affan dengan Fatimah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib itu menikahi putrinya Rasul ya. Kalau Ali bin Abi Thalib adalah nikah dengan putrinya Rasulullah yang disebut dengan Fatimah yang mempunyai keturunan sampai sekarang gitu ya. Itu sebenarnya dari jalur siapa? Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau yang lain-lainnya ini saya lihat dalam catatan saya itu tidak sampai punya putra, tapi yang punya putra adalah dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Makanya kemudian berkembanglah ada keturunan beliau sampai sekarang yang dikenal dengan apa itu para habaib gitu ya. Itu adalah memang nasabnya jelas ya sampai kepada Rasulullah SAW. Baik, Bapak sudah saya hormati. Nah, kembali kepada surat Al-Alaq ini, akhirnya pun kita tahu bahwa di awal dakwah Islam itu dikatakan Abu Lahab ini adalah kafir, musyrik dan tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Ternyata betul sampai wafatnya pun ya itu Abu Lahab tidak mau masuk Islam, Pak. Kalau kita bayangkan seandainya saat itu Abu Lahab kemudian kok jadi masuk Islam, ayat ini kan jadi apa? Ayat ini jadi apa? Gak berfungsi kan? Padahal artinya apa? Padahal di sini jelas sampai masuk neraka Abu Lahab dan istrinya. Tapi betul, Pak ya, makanya dikatakan inilah mukjizat bahwa apa yang dikatakan Allah di awal dakwah itu mereka berdua Abu Lahab adalah nanti ahli neraka, sampai akhir ayatnya pun ya mereka berdua tidak sampai masuk Islam. Bahkan hadirin rahimakumullah, meninggalnya Abu Lahab itu adalah setelah perang Badar. Ketika perang Badar Abu Lahab ini nggak ikut perang itu. Jadi perang Badar ini kan perang antara orang kafir Quraisy dengan siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Ingat ketika sudah ada perang, itu Nabi Muhammad sudah berada di mana, Pak? Di Madinah. Ingat ya? Istilahnya syariat perang itu mulai ada setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Nah, ketika posisi di Madinah itu ternyata untuk mempertahankan kota Madinah, maka disinilah Allah izinkan Rasulullah dan para sahabat yaitu yang namanya berperang. Dan ingat ya, perangnya Rasulullah dan para sahabat saat itu dalam rangka untuk mempertahankan bagaimana Madinah jangan sampai istilahnya dikalahkan oleh Mekah ya, supaya syiar dakwah Islam itu bisa eksis atau syariat Islam bisa berjalan di kota Yatsrib atau Madinah tadi. Jadi intinya Pak, Islam itu sebenarnya adalah dalam mengizini masalah perang ini. Kalau kita lihat dalam Rasulullah berapa zamannya beliau itu istilahnya apa? Kalau bertahan itu dalam bahasa ilmiahnya defensif, apa? Betul ya, defensif betul ya. Bukan ofensif tapi apa? Bertahan. Ya, jadi cara istilah Jawa nih Rasul dan para sahabat dalam berperang itu nggak pernah ngeluruh, Pak. Jadi nggak pernah apa? Mendatangi itu enggak, tapi apa? Bertahan. Makanya dalam perang pertama yaitu perang Badar itu orang-orang kafir Quraisy menggalang pasukan sampai jumlahnya berapa, Pak? 1.000 orang, Pak. Ya. Mereka berduyun-duyun ya menuju ke Yatsrib, ke Madinah, yaitu memerangi Rasulullah. Tapi Rasulullah dan para sahabat saat itu sudah menyiapkan diri. Dan itulah yang disebut dengan sahabat pilihan. Yang dikenal dengan perang Badar itu sahabat pilihan yang jumlahnya sekitar 300-an lebih. 13 ya, 313. Wah, ini mempertahankan
kota Madinah. Maka mereka sepakat dalam perangan itu adalah berada di sumur yang namanya sumur apa tadi? Badar gitu loh. Jadi Badar sebenarnya itu desa Badar kecil ya, dusun, ada sumurnya gitu loh. Strateginya Rasulullah saat itu bagaimana kita bisa menang menguasai peperangan, yaitu berarti sumur itu harus kita kuasai. Makanya beliau sahabat Rasulullah dan para sahabatnya kemudian menjaga betul bagaimana air itu tetap difungsikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya gitu kan. Makanya orang-orang kafir Quraisy walaupun jumlahnya berapa tadi? 1000, sementara Rasulullah adalah para sahabatnya hanya 300-an, 1 banding berapa Pak? 1 banding 3 ya Pak ya. Jadi 1 orang Islam kemudian orang kafir berapa tadi? 3. Peperangan yang sangat dahsyat tadi akhirnya pun dimenangkan oleh siapa? Oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan sebagian orang kafir Quraisy mempunyai kesan bahwa ketika berperang di situ perang Badar tadi melihat ada pasukan yang serba berpakaian putih Pak, dan istilahnya tidak bisa dikalahkan, malaikat Pak ya kan, jadi tidak bisa dikalahkan. Ya disitulah kemudian mendapatkan kemenangan. Nah ketika perang Badar Pak, yang namanya Abu Lahab tidak ikut perang, tapi hartanya Pak ya dan anaknya itu dipakai untuk membiayai apa perang ini, peralatan perangnya, kemudian kodanya, ontanya itu semuanya sebagian ya besarnya adalah yang membackup dananya siapa? Abu Lahab. Maka dikatakan dalam ayat ini adalah ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya hartanya, tidak ada gunanya anaknya itu ya. Ya dalam rangka untuk istilahnya menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada gunanya. Betul hadirin Allah. Jadi akhirnya pun setelah perang Badar selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin dan para sahabatnya, maka saat itu selang beberapa bulan Abu Lahab pun sakit dan sakitnya itu betul-betul luar biasa. Artinya sakit kista yang sampai kista itu sakit kusta ya, sakit yang mereka lihat kusta ya, iya itu ya. Kemudian sampai baunya nggak enak sekali. Akhirnya pun bahkan keluarganya pun nggak senang Pak untuk mendekat kepada Abu Lahab. Kalau saya baca dalam kematiannya Abu Lahab itu ternyata akhirnya pun matinya Abu Lahab ini tidak dikubur secara layak Pak, tapi ya kemudian digali itu kamar di bawahnya, kemudian dilempari batu sampai betul-betul tuh batunya banyak, kemudian menutup jenazahnya siapa? Abu Lahab ini betul-betul diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, bahkan kelak juga di akhirat. Naudzubillah dari kita menjadi seorang muslim meyakini bahwa memang betul kita ikut syariatnya Rasulullah ini supaya betul-betul bersama dengan Rasul di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Tidak sebagaimana Abu Lahab yang di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara-saudara rahimahullah, saya kira sampai di sini yang dapat saya sampaikan ya, semoga ada manfaatnya. Yang jelas ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian, walaupun pamannya Nabi Muhammad pun juga tidak mau masuk Islam, termasuk siapa tadi paman Abu Thalib, walaupun senang sayang kepada Rasulullah, akhir hayatnya pun tidak masuk Islam lah ya. Nah, sampai istilahnya dikatakan dalam Al-Quran, yaitu dengan mengatakan oleh Allah itu dalam surat Al-Qasas ya. Jadi yang memberikan hidayah itu adalah Allah, bukan engkau ya Muhammad ya. Jadi istilahnya Allah katakan di situ yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan Rasulullah ya. Walaupun pakainya sendiri pun jelang wafatnya pun itu tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, saudara rahimahullah, saya kira sampai situ saya tutup, semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan kalau ada pertanyaan.